Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi ada di Taman Ekspresi Lapangan Sempur ya. Di sini kita akan mau bertanya-tanya kepada Gensi mengenai tari jaipong di zaman digital ini. Tunggu keseruannya ya. Bye bye. Ismi, umurnya 17 tahun dari asal sekolah atau gimana? asal sekolah. SMK Negeri 4 Kota. Rapli bang, Rizky, Umurnya? umur 18. Sama 18. Namanya Muhammad Raihan Triputra, umurnya 15 tahun. Dipanggil Raihan, ini sekolahnya di mana? SMP Negeri 11. Perkenalkan, nama aku Mutia Asmara Putri. Umur aku tuh mau 16 tahun. Tahun ini 16. Iya. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku namanya Astri Nabila Wirawan. Aku juga umurnya 16 tahun, bisa dipanggil Astri. Kalau kakak ini sekarang sekolahnya di mana? Di SMA 10, SMA Negeri 10. Oh, SMA 10. Tari jaipong tuh sebuah tarian tradisional gitu ya, yang berasal dari Jawa Barat. Tapi kurang tahu. Tapi pernah dengar gitu tari jaipong itu apa? Juga pernah lihat juga. Sering dengar. Yang abang tahu tari jaipong itu apa sih? Tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari itu adalah tari tradisional ya, lebih dikenal ya. Yang suka dibawain kalau acara-acara pernikahan misalnya, atau lagi upacara sesuatu misalnya. Pokoknya yang bersifat kedaerahan. Sebelumnya sih sering banget denger ya, karena di pernikahan itu kan biasanya suka ada tari jaipong. Iya, betul. Ada gitu. Ada, cuman dia nggak cuman tari jaipong doang, jadi nyampur gitu. Jadi mau tari apapun diajarin gitu. Berarti sesuai minat kita misalnya. Iya, jadi misalkan di dalam satu kelompok itu, jadi kayak dia rencananya misalkan mau tari jaipong. Nah, nanti sama pelatihnya tuh diajarin gitu. Tapi kalau misalkan mau tari yang lain juga bisa. Ada bang, ada. Ada bang. Ada. SMP 11 ada eskul tari. Itu tari tradisional apa modern gitu? Tergantung yang bakal dibawainnya. Jadi misal mereka itu kan suka ikut lomba juga, suka tampil juga. Contohnya yang kemarin yang baru-baru ini tampil di acara perpisahan, itu kalau gak salah itu narinya tuh tari jaipong juga, acara perpisahan kelas 9. Ada. Ada. Ada ekskul tari. Ada di sekolah tuh ada ekskul. Itu tari modern sama tari Tradisional. Oh, kalau tari modern tuh biasanya apa aja? Kayak dance gitu ya. Iya, dance K-pop. Oh, ada dance hip-hopnya. Kalau tradisionalnya Kayak tari jaipongan, tari tradisional yang lain. kalau dari banyak peminatnya nih, kalau di angkatan kalian gitu, peminatnya banyak gak dari tari daerahnya? Banyak sih, Lumayan banyak ya. Kalau misalkan menurut aku pribadi ya gitu, ya tetap nggak terpengaruh sama budaya luar aja sih. Selagi bisa tahu gitu caranya untuk melestarikan ya. Kalau di era digital gini enaknya gimana? Kalau di era digital gini, ya mungkin paling kalau misalkan di era kayak gini ya, kita cuman bisa apa ya, ibaratkan kayak cuman bisa apa sih namanya? Bisa men-share mungkin ya. Iya. Bisa share lewat konten, karena kan sekarang sosial media udah hype banget. Iya, terus kayak sekarang kan udah banyak banget kan ya anak seumuran aku gitu yang udah lebih apa ya, terpengaruh sama budaya luar gitu. Jadi kayak kurang melestarikan budaya sendiri gitu. Contohnya kayak tari-tarian kayak Korea gitu. Tapi lebih banyak luarnya ya. Iya. Mungkin salah satunya bisa mengadakan, misal ya kita kan di Kota Bogor nih. Mungkin di Kota Bogor itu identiknya dengan Sempur atau Kebun Raya. Mungkin di situ bisa diacarakan gelar karya kedaerahan. Di situ bisa ditampilkan seni-seni tari tradisional yang banyak lah. Jadi agar melestarikannya bisa dengan cara seperti itu. Berarti biar kayak orang-orang umum juga tahu gitu ya? Iya, nggak cuma generasi penerusnya, dari yang tua sampai yang muda, dari yang muda sampai yang baru lahir pun jadi tahu gitu. Iya. Terus sekarang tuh kayak tari ya tuh kayak
variasiin supaya nggak bosan-bosan banget. Tuh, jangan mau ya dikembangin lagi dan mau kalah sama yang di SD misal gitu. Kayak apa sih namanya lupa. Dan tani tradisional tuh kayak harus lebih dikembangin lagi ke. Soalnya itu juga sebagai apa ya, citra Indonesia juga kan ya, budaya bangsa juga, yang dimana kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh harusnya tari tradisional kayak gitu tuh lebih diminatin gitu, walaupun banyak budaya lain yang masuk juga. Dari kita cukup sekian. Makasih banyak. Boleh dadah dulu. Dah. Saya hai ke kamera mungkin. Dadah. Nama Teh Ica itu nama panggilan, biasanya orang manggilnya Teh Ica, kalau nama aslinya Hayatunisa. Teh Ica ini bekerja selain sebagai pemilik dari Sanggar Seni Ligar Mandiri, Teh Ica juga beraktivitas yaitu mengajar di salah satu SMK negeri di Kota Bogor. Ya, kalau Ligar Mandiri ini dari tahun 2003 dulu itu masih jadi mahasiswa gitu, karena mahasiswa akhir kan biasanya cuma skripsi ya, cuma skripsi aja. Di sana waktu dulu tuh Teh Ica penari dari salah satu sanggar yang besar di Kota Bogor yaitu Getar Pakuan. Dulu setelah mahasiswa di semester akhir kok nggak ada aktivitas dan mencoba untuk melatih gitu, untuk membuka, coba kita share pamflet atau dulu kan pamflet ya, medsos enggak. Ternyata di luar dugaan, kalau ngajar eskul kan dari dulu dari SMA sudah mengajar eskul, pelatih eskul tari. Cuma pada saat mahasiswa itu menyebarkan brosur, di luar dugaan respon masyarakat pada saat itu di tahun 2003 itu bagus sekali. Jadi pertama kali membuka sanggar itu sudah mendapatkan siswa 50 lebih kalau nggak salah. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan walaupun ada naik turunnya. Kalau kuliah tuh jurusan pendidikan Pancasila PPKN. Cuma senang banget kan dulu tuh tidak terlalu banyak peminat untuk ke jurusan seni waktu itu ya, jadi kurang tahu. Akhirnya senangnya udahlah lebih ke Pancasila, lebih ke pendidikan Pancasila, tapi tetap beraktivitas misalnya pengajar ekskul. Ternyata pas di akhir-akhir ya senang karena hobi juga ya, jadi tetap usahanya tentang mendirikan sanggar seni ini. Turunan sepertinya karena keluarga besar Teh Ica tuh seneng banget yang namanya berkesenian. Dua-duanya guru kan biasanya kalau guru SD itu seneng ya ke kesenian tuh seneng banget. Yang satu ayahnya Teh Ica itu dulu MC, terus mama juga sama, dia suka nyawer dan sebagainya. Ya kenapa memilih Jaipong? Sebenarnya bukan pilihan karena kita berada di Jawa Barat ya. Teh Ica kan dari kecil memang berada di Jawa Barat. Terus keturunan kedua orang tua juga kan dua-duanya orang Sunda gitu. Jadi memang lebih diperkenalkan dari mulai adat istiadat orang Sunda, termasuk tariannya gitu. Dan dulu tuh bukan Jaipong, awal belajar Teh Ica tuh adalah klasik. Dulu tuh Jaipong belum begitu booming kayak sekarang, jadi masih klasik Sunda kayak merak, Sekar Putri, Kandagan dan sebagainya. Dulu itu waktu Teh Ica belajar Jaipong, dulu kan awal klasik, terus booming Jaipong oleh Bapak Gugum Gumbira waktu itu.
Terus perkembangannya dari mulai jaipong yang gerakan-gerakan sederhana, dari mulai gerakan-gerakan pencak silat. Kalau sekarang dilihat jaipongan zaman now itu lebih variatif dari gerakan, lebih dari musik juga dia banyak berkolaborasi. Ada yang kolaborasi dengan musik-musik Bali, ada yang berkolaborasi dengan musik-musik yang lainnya gitu. Terus dari segi gerakan juga sepertinya seniman-seniman muda sekarang di bidang tari itu dia lebih eksplor lagi karena ingin sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi lebih, kalau kata Teca, lebih variatif daripada zaman dulu. Tari jaipong dia menceritakan tentang banyak hal. Kalau misalnya si temanya itu sendiri sesuai dengan temanya. Jaipong itu kan ada judul-judulnya, tapi dari keseluruhan sih kalau jaipong itu lebih ke masyarakat, dia menceritakan tentang masyarakat tradisional rakyat gitu, lebih ke rakyat dia peminatnya gitu. Tari jaipong ciri khasnya banyak di bingo, banyak di gerakan bergoyang, goyang, geol, goyang, geol, gitek itu akan selalu ada. Walaupun dia bertemakan misalnya tentang hutan, dia bercerita tentang hutan, contoh tarian Sanjang Bugar, tapi tetap di dalam tarian tersebut pasti ada kendangnya yang harus si penari jaipong itu ada gerakan pinggul, geol, dan goyangnya. Kalau tadi lihat wawancaranya, mereka tuh sebenarnya masih tahu tari jaipong, tahu nggak? Oh iya tahu, tari tradisional itu minimal titik ya, mereka udah kemajuan yang bagus lah, mereka tahu gitu. Mungkin mereka itu karena banyak faktor, misalnya teknologi yang semakin canggih, iptek yang semakin kita bisa akses tarian apapun gitu, bukan hanya jaipong, yang mengakibatkan mereka ada selera tersendiri. Misalnya mereka senang Korea, senang tarian-tarian luar gitu, dan itu wajar kalau namanya juga perkembangan zaman. Tapi dengan mereka mengatakan bahwa ya tari jaipong tradisional yang suka di nikahan gitu kan, masih bagus untuk generasi Z ini, walaupun tidak terlalu mendalami, tapi mereka tahu. Mudah-mudahan setelah tahu mereka senang, apresiasi, minimal apresiasi lah ketika ada orang yang menari jaipong, mereka lihat. Itu saja sudah jadi kebanggaan tersendiri kalau untuk Gen Z ya. Sedikit, kalau biasanya kalau banyak itu di usia-usia TK itu masih banyak. TK, SD, SMP udah mulai turun. Nanti udah mulai turun, apalagi SMA. SMA sedikit sekali. Makanya disiasatinya itu tari-tariannya bukan hanya jaipong yang diajarkan di sanggar gitu kan, diselingi dengan misalnya tari luar atau modern dance juga boleh. Karena kan memang mereka jiwanya kan memang pengen belajar gitu. Dengan memperbanyak tarian, dengan memperbanyak pementasan, baik tadi melalui tadi yang ekstrakurikuler di setiap sekolah juga bagus. Seniman-seniman tarinya coba masuk ke sekolah-sekolah. Terus banyak juga generasi-generasi muda yang masuk ke sarjana seninya. biar guru-guru seni di sekolah tuh memang tahu dari pendidikan seni gitu. Kayak Teca kan dulu sempat mengajar seni budaya gitu, padahal kan basicnya itu kan PPKN, tapi kan karena tidak ada sarjana seni yang masuk sekolah itu, akhirnya selama 15 tahun itu Teca harus mengajar seni budaya gitu kan. Lebih baik kalau sarjana seninya langsung yang mengajar, mungkin hasilnya ke generasi Z ini lebih enak gitu diterimanya, lebih senang, beda lah pasti. Hambatannya itu sumber daya manusianya, sarjana-sarjana seninya, sarjana pendidikan di bidang seni yang kerjanya bukan jadi guru, tapi di luar itu kan guru gajinya misalnya tidak terlalu tinggi menurut mereka, jadi mereka lebih ke misalnya artis, konten kreator atau apapun itu. Jadi kalau ke sekolah itu memang ada sebagian sarjana seni yang masuk ke dalam sekolah, tapi tidak banyak. Kalau di Kota Bogor rata-rata
kurang. Kalau kata Teh Ica di Bogor ini kabupaten dan kota untuk sarjana pendidikan seni yang menjadi guru kurang banyak. Harusnya berinovasi, dan itu sudah dilakukan sebetulnya. Itu sudah dilakukan dengan musik-musik yang sekarang lebih variatif gitu. Dimasuk-masukkan contoh Wonderful Land misalnya, dia ada musik Sundanya, itu kan salah satunya mengenalkan tari jaipong tersebut gitu. Dan emang harus berinovasi. Kalau tidak berinovasi, tidak mengimbangi, ya kita akan mati. Tapi selama ini yang Teh Ica lihat, karena sanggar-sanggar masih bermunculan, dia sebagai penyeimbang. Bukan berarti mereka nggak boleh suka Korea ya, nggak boleh suka Eropa, nggak gitu. Tapi dengan adanya sanggar-sanggar ini, dia akan sebagai penyeimbang gitu. Genzinya tetap tertarik sama tari jaipong, itu tetap terus sebagai, misalnya kita pemilik sanggar kan di sini di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor banyak, terus gitu, terus mau berinovasi, terus mau pelatih tarinya juga mau melihat gerakan-gerakannya lebih energik yang disukai sama remaja sekarang gitu. Jadi mulai untuk tidak egois dengan pakem-pakem yang ada gitu, sudah mulai bisa berkolaborasi dengan tarian-tarian luar sehingga daya tariknya ada. Dari kostum juga, misalnya kostum Gen Z itu dia lebih suka warna-warna pastel, tari tradisional juga bisa berkolaborasi dengan kostumnya, dari pakaiannya juga lebih modern, tidak memakai warna-warna yang pekat misalnya. Itu kan bisa menarik perhatian Gen Z untuk mau gitu belajar, oh ternyata bisa ya, nggak serba nggak boleh gitu. Mulai untuk Gen Z, mulai belajar untuk berapresiasi, mulai untuk mau menonton itu. Kalau misalnya ada teman-temannya yang sedang menari tradisional, coba mau menonton walaupun tidak full. Ya mungkin dari situ bisa, oh iya ternyata tari jaipong ini bisa dikembangkan, bisa sesuai dengan perkembangan zaman, bisa ikut berinovasi, bisa melatih kepercayaan diri, bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Kalau melihat video tersebut, mereka masih tahu walaupun tidak mendalami. Mereka masih tahu tarian tradisional walaupun ada yang masuk ke dalamnya sebagai peserta tari, walaupun ada juga yang enggak gitu, sama sekali yang nggak tahu gitu. Tapi tahu, oh iya di nikahan-nikahan mungkin itu salah satunya, pernikahan-pernikahan Gen Z nanti pakai tradisional. Jangan hanya pakai saxophone juga boleh bagus, tapi tradisional tetap ada. Itu kan salah satu upayanya ya. Harapan kepada penari jaipong ini, semoga penari jaipong ini tetap ketika mereka sudah memilih tari jaipong itu sudah menyukai, tetap untuk melestarikannya, tetap untuk menarikannya di usia berapapun, terus tetap mensosialisasikannya, tetap menjadi aktivitas yang bisa menjadikan manusia-manusia yang bermanfaat gitu, dengan melatihnya lagi, mengajarkannya lagi ke tetangga, ke anak misalnya.